Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan materinya Bu Ajeng. Hari ini Bu Ajeng menampakkan muka ya, menampakkan muka biar kalian tahu. Jadi nggak hanya angen-angen model Bu Ajeng nek ngulang gimana. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Kalau pertemuan yang pertama itu kita membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Nah, pada sistem reproduksi manusia itu kita fokuskan pada pembelahan sel secara meiosis. Kenapa? Karena pada pembelahan sel secara meiosis itu dihasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya itu setengah dari jumlah kromosom sel induk. Sedangkan untuk pembelahan mitosis itu hanya pada sel somatis atau sel tubuh. Nah, seperti yang pertemuan kemarin, kalau pembelahan sel itu bisa berlangsung pada pembelahan meiosis. Tugas yang kemarin itu kan bahwa pembelahan meiosis itu berlangsung 2 kali, pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua, sehingga bisa dihasilkan 4 sel anak. Kalau pada spermatogonosis, hasil akhirnya adalah 4 sel anak spermatid. Kalau pada oogenesis nanti itu akan menghasilkan 1 sel telur dan 3 sel pendamping. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang indikatornya dulu ya. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan yang kedua itu adalah 1. Mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing organ yang ada pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang manfaat khitan atau sunat ya. Yang keempat, menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Nah, yang pertama, perhatikan anak-anak, ini adalah gambar sistem organ reproduksi pada wanita atau perempuan ya. Yang ini adalah ovarium ya, ini ovarium. Ini adalah oviduk. Yang ini corpus luteum. Yang ini dinding uterus atau rahim. Ini adalah rahim. Yang ini dinding endometrium di dalam ini. Terus ini adalah serviks, leher rahim. Yang ini adalah vagina atau jalan lahir. Masing-masing organ ini, bagian ini ya, memiliki fungsi yang berbeda. Terus yang kedua adalah sistem organ reproduksi pada laki-laki. Perhatikan, yang ini adalah penis ya. Terus ini adalah uretra, saluran kencing. Ini adalah gland penis. Kemudian ini adalah testis. Yang ini adalah vas deferens. Ini symphysis pubis. Yang ini kandung kemih. Ini adalah vesikula seminalis. Kemudian yang ini adalah rektum atau jalan lahir, tempat kita untuk BAB ya. Terus kemudian ini adalah kelenjar prostat. Ini bulbo uretralis ya. Yang ini adalah tadi sudah, yang ini adalah epididymis. Ini adalah testis atau buah zakar, atau istilahnya kamu mengatakan adalah telur. Kalau pada laki-laki, buah zakar itu sudah dibentuk sejak di dalam kandungan ya. Sejak dia sudah terbentuk yang namanya buah zakar. Nanti ketika sudah mencapai usia 9 bulan, maka buah zakar ini akan turun pada skrotum. Yang mana skrotum? Skrotum itu yang ini, yang melindungi buah zakar. Nah, khitan pada laki-laki, atau kamu mengenalnya dengan istilah sunat. Di antara kalian mungkin ada yang belum sunat ya, tapi sebenarnya apa sih manfaat dari khitan, atau sebenarnya khitan itu gunanya apa, fungsinya untuk apa? Nah,
Kita bahas satu persatu. Pengertian khitan. Khitan dalam bahasa Arab itu artinya hatnun, yang artinya memotong bagian depan. Yang mana, Bu? Nah, yang ini. Ini dulu, sebelum ini sudah dikhitan, posisi sudah dikhitan. Sebelum ini dikhitan, ketika masih anak, masih sebelum khitan itu kan ditutupi sama kulit. Kalau kamu mengatakan istilahnya kucur. Nah, itu di sini letaknya. Jadi yang dipotong, dibuka, terus dijahit di sini dan ke sini. Ya, yang laki-laki sudah pernah lihat, sudah pernah tahu. Untuk yang perempuan tidak usah ya. Nah, tujuannya apa? Dari hilat pemotongan khitan tadi, pemotongan kulit tadi mencegah zakar itu bisa tertular bakteri atau kuman-kuman yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki ketika dia buang air kecil. Jadi langsung bersih. Kalau tadi masih ada kulupnya atau masih ada kulitnya, maka dia akan nempel di dalamnya situ. Nah, hukumnya khitan kalau pada laki-laki itu wajib. Kenapa? Salah satu aspeknya adalah dilihat dari segi kesehatan. Kalau dari segi keagamaan itu supaya tetap menjaga kesucian diri atau kebersihan diri. Dilaksanakan sebelum laki-laki itu balik. Nah, kapan dikatakan laki-laki itu balik? Balik itu dikatakan balik kalau pada laki-laki itu setelah dia mengalami mimpi basah pertama. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah pertama, berarti dia sudah balik. Artinya setelah balik itu tingkah atau kewajiban untuk melaksanakan ibadah itu sudah wajib sekali. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan dosa. Ya, yang dosa sudah nanggung personanya, bukan lagi orang tua. Kalau sebelum balik maka yang menanggung apa yang dilakukan si anak adalah tanggung jawab orang tua. Tapi ketika si anak sudah balik maka semuanya dilimpahkan ke anak. Untuk apa yang dia lakukan maka dia yang akan bertanggung jawab. Nah, sedangkan khitan kalau pada wanita itu sifatnya tidak wajib. Jadi mungkin ada di beberapa daerah, kalau kamu pernah dengar di daerah Kalimantan itu ada yang bayi perempuan baru lahir di khitan. Itu memang tidak wajib karena sunnah. Jadi ada juga yang fungsinya hanya sebagai penghormatan, dan itu tidak semua berlaku untuk semuanya. Nah, ini adalah kelenjar vesika, apa saja yang dihasilkan dari kelenjar vesikula seminalis ya. Jadi ada ini yang di sini, letaknya adalah di sini. Nah, di sini ini adalah kelenjar vesikula seminalis. Ini adalah ya. Ini kalau dipotong Bu Ajeng, dibuka seperti ini gambarannya. Ini ada ampula, ada dux deferens, ada kelenjar vesikulanya, ada saluran ejakulasi. Nah, ini adalah prostat, ini uretra atau saluran kencing di sini. Kelenjar vesikula seminalis adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa, gula, dan hormon prostaglandin serta protein pembekuan. Nah, ini nanti silakan kamu cari di literasi apa sih sebenarnya manfaat cairan-cairan ini atau manfaat cairan yang di dalamnya kelenjar vesikula seminalis. Nah, anak-anak, di pertemuan kedua ini saya tidak terlalu memberikan banyak. Karena apa? Karena semuanya sudah bisa dibaca. Artinya kamu sudah bisa mencari sumber-sumber informasi itu dari Google banyak. Dari buku kakak kelasmu bisa. Tugas yang Bu Ajeng berikan untuk